Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang untuk kali ini berjudul Hidup di Hadirat Allah. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, sesungguhnya di balik ini ada risiko yang tidak ringan atau mengandung konsekuensi yang berat, sebagaimana kalau seseorang diadopsi oleh seorang bangsawan. Hidup sebagai anak bangsawan memiliki tatanan tersendiri. Demikian pula kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa. Ada tatanan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tentu saja hidup kita harus benar-benar berubah. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti harus selalu membiasakan diri hidup di hadirat-Nya. Kita harus membiasakan diri hidup di hadirat Allah dan merasakan hadirat Allah tersebut setiap saat. Dengan hidup sebagai anak-anak Allah dan hidup di hadirat Allah, kita tidak bisa lagi atau memang tidak boleh lagi hidup secara sembarangan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 14-17 tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup di hadirat Allah membuat kita menjadi peka terhadap dosa dan kesucian. Ketika kita menyimpang atau melakukan kesalahan, kita akan sangat merasa tersiksa. Hidup di hadirat Allah membuat kita lebih cepat menyadari ketika adanya kesombongan terselubung, ketidaktulusan, ketidakjujuran, dan segala kesalahan yang mungkin dipandang orang sebagai hal sederhana atau kecil, tetapi hal tersebut bisa menyakiti hati Allah, atau paling tidak membuat hati Allah tidak nyaman. Proses kehidupan ini akan menciptakan kesucian hidup yang natural, yang bisa terbangun terus-menerus dari hari ke hari, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kesucian Allah, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau mengenakan kodrat ilahi. Sebenarnya inilah tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita hidup di hadirat Allah, di mana kita bisa menikmati damai sejahteranya, maka hal itu membuat kita menjadi takut untuk berbuat dosa atau kesalahan. Banyak hal yang dulu menjadi kesukaan, sekarang tidak kita sentuh lagi. Pada akhirnya, hidup dalam kesucian menjadi irama hidup yang tetap, permanen. Tidak menyentuh dosa bukan karena hukuman atau konsekuensi, bukan karena takut terkena disiplin atau pukulan, melainkan karena kita tidak ingin melukai hati Bapa. Hendaknya kita bisa memiliki perasaan Bapa yang benar-benar terluka pada waktu kita berbuat salah. Seperti kesombongan yang terselubung, perasaan tidak suka kepada sesama, dendam, kebencian, dan perasaan negatif lainnya. Dosa atau kesalahan yang tidak dilihat oleh orang lain harus kita sadari
Dan jika kita melakukannya, kita harus merasa sakit. Ketika kita memiliki masalah kemudian bergantung pada manusia, itu pun melukai hati Allah. Hal ini bisa merusak hadirat Allah di dalam hidup kita. Dengan hal tersebut, bukan berarti kita tidak boleh sharing atau berbagi beban kepada sesama. Tetapi dasarnya bukan karena kita mau bergantung kepada manusia, melainkan berbagi beban dengan tulus tanpa bermaksud mengandalkan manusia. Kita menjadi peka terhadap hal-hal yang melukai hati Allah. Dan hal ini menjadi pilihan bahwa kita mau menjaga perasaan Allah. Kita percaya bahwa ada pribadi yang hidup, yang menjadi tuan rumah jagat raya ini, yaitu Allah semesta alam, Bapa di surga. Harus selalu diingat bahwa kita hidup hanya untuk melayani perasaannya. Yesus adalah model dari manusia sejati yang tubuhnya menjadi bait Allah. Kalau menjadi bait Allah, berarti tempat pertemuan antara Allah dengan individu. Ini juga berarti tubuh kita tempat ibadah. Inilah pekerjaan Allah. Tuhan Yesus menyelenggarakan hidup sebagai bait Allah dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada kepentingan yang lain. Jadi kita akan menyadari bahwa mengucap doa Bapa kami itu berisiko tinggi sekali. Begitu kita memanggil Allah sebagai Bapa, seperti Yesus anak Allah, maka tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tidak ada kepentingan dalam hidup kita kecuali memuliakan Dia. Memuliakan Allah berarti dalam segala hal yang kita lakukan harus menyenangkan Dia. Allah tidak memperhitungkan apa kata orang tentang kita, tetapi Allah merasakan bagaimana perasaan batin seseorang terhadap dirinya. Inilah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Dia, seperti doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Inilah tujuan dari kekristenan kita, yaitu bertumbuh dewasa sampai pada tingkat di mana kita tinggal di dalam Dia. Ini bukan hanya pengakuan mulut, melainkan pengalaman di mana seseorang dapat berinteraksi terus-menerus dengan Allah. Ada hubungan timbal balik terus-menerus dengan Allah dalam hadirat Allah senantiasa. Dan ini adalah suatu keberuntungan. Inilah anugerah itu. Anugerah yang bukan hanya dirumuskan dengan kata-kata dan tidak cukup dengan rangkaian kalimat, melainkan juga anugerah yang dialami dalam tindakan dan kehidupan konkret setiap hari. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti harus selalu membiasakan diri hidup di hadirat-Nya. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.